Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia. Banyak suku-suku dari berbagai daerah tinggal di sini. Namun, Jakarta juga memiliki suku asli yang mendiami kota Jakarta, yaitu suku Betawi. Suku Betawi diperkirakan muncul pada abad ke-19 sekitar tahun 1815 sampai 1893. Anggapan tersebut muncul didasari pada masa kolonial Belanda, yang pada masa tersebut pemerintah selalu melakukan sensus penduduk berdasarkan pada golongan etnisnya. Adapun hasil budaya yang diwariskan suku Betawi sampai saat ini yaitu rumah adat Betawi. Berdasarkan dari bentuk arsitekturnya, rumah adat Betawi memiliki ornamen yang mempunyai nilai-nilai filosofi yang terkandung di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendra Rianto sebagai petugas pramuwisata di UP Anjungan DKI dan Geraha Wisata Taman Mini Indonesia Indah. Untuk saat ini saya akan menjelaskan mengenai kebudayaan budaya Betawi, khususnya dalam ornamen arsitektur rumah adat Betawi. Jadi rumah Betawi ini ada tiga bentuk ya, model rumah Betawi. Ada rumah tipe joglo, ada model tipe kebaya, dan ada model tipe gudang. Ya kan, masing-masing mempunyai fungsinya masing-masing. Tapi lebih banyak di rumah masyarakat Betawi yang notabene adalah menengah ke bawah, ya, itu lebih banyak rumahnya dengan motif kebaya dibandingkan motif joglo, karena joglo itu identik dengan orang yang menengah ke atas. Tapi lebih banyak model rumah Betawi adalah motif kebaya dan gudang, karena motif gudang itu adalah lebih banyak ditemukan di daerah Jakarta pesisir, ya kan. Jadi masyarakat petani, masyarakat pedagang gitu. Nah, adapun ornamen rumah Betawi ini ada yang sama-sama kita lihat di sini. Untuk mau masuk ke rumah Betawi ini kita akan dibatasi oleh langkan dan untuk penutup atap itu akan dihiasi oleh gigi balang. Dan itu mempunyai arti. Gigi balang itu melambangkan daripada keuletan, kejujuran, kegigihan, dan kesabaran. Jadi identik dengan filosofi masyarakat Betawinya yang pekerja keras, jujur, ya kan, sabar, gitu. Dan kita masuki ke dalam rumah Betawi. Di situ ada namanya bapang, ada namanya ruang pangkeng, kamar tidur, gitu. Yang sama-sama kita ingat, di rumah Betawi tidak ada di dalamnya kamar mandi. Kamar mandi biasanya itu di luar area rumah. Kita memasuki area rumah Betawi itu akan dibatasi oleh langkan. Langkan ini merupakan simbol daripada batasan. Ya, batasan dari pihak tamu ya atau orang luar ke penghuni rumah. Kembali lagi kepada bahasanya adalah adab, etika. Jadi seorang tamu atau seorang pendatang untuk silaturahmi atau berkunjung ke rumah masyarakat Betawi itu ada adab etika yang harus dipakai, gitu. Adapun simbol-simbol di dalam di paseban, ada nih namanya paseban ya. Ruang tamu ini paseban namanya. Paseban ini sebelum masuk ke dalam ke ruang keluarga atau kamar tidur, kita akan menjumpai seperti ornamen matahari, terusnya melati, gitu. Karena banyak melambangkan orang-orang Betawi itu kehidupan dia sehari-hari, interaksi dia di flora dan faunanya. Dan di sini ada seperti hiasan tanduk rusa, dan juga ada di ukiran-ukiran kembang matahari. Terus nanti ada kalau di satu babakan tuh ada seperti relief ya, bukan relief, ukiran berupa binatang juga ada.
Saya berharap dalam hal ini sebagai pekerja pegawai di lingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta, di mana saya sebagai pemandu wisata, sebagai pelayanan masyarakat dalam memberikan informasi-informasi kebudayaan Betawi, dan saya sangat berharap bukan hanya di Taman Mini atau di Setu Babakan saja ada pelestarian budaya. Dalam hal ini mungkin masyarakat bisa melalui kelurahan atau RT bisa mendirikan, ya kan, mendirikan rumah-rumah adat Betawi sebagai pelestarian budaya, bisa dikenang, dijaga dan dilestarikan untuk ke depan anak-anak milenial. Dan harus ada daripada pemerintah daerah memberikan pelatihan ataupun informasi yang intens ke anak-anak di usia remaja, misalnya di usia anak-anak SMA atau SD. Ini rumah masyarakat Betawi, seperti misalnya gini, kalau di daerah itu ada bahasa daerah. Kalau di kita kan cuma bahasa Indonesia di Betawi. Kenapa nggak ada bahasa Betawi? Ya kan, di sana di daerah lain ada yang namanya kegiatan ekstrakurikuler, belajar tari daerah masing-masing, daerahnya masing-masing. Kenapa kita tidak ada di sini? Misalnya tari Betawi, atau baik itu kesenian tarinya atau dari segi makanannya, ya. Kenapa kita nggak ada? Coba anak-anak milenial, misalnya anak-anak muda, adik-adik yang kuliah ini mengusulkan membuat program tersebut di kampusnya masing-masing, atau membuat sekolah rumah belajar singgah khusus budaya Betawi. Itu saya rasa pemerintah daerah juga akan mau membantu, gitu, karena ada namanya subsidi, ya, di Pemprov itu buat rumah. Belum ada sih namanya rumah singgah budaya, belum ada. Ada rumah singgah belajar buat ini. Coba kalau rumah singgah budaya Betawi buat belajar untuk anak-anak, itu saya rasa bisa. Coba inovasi dari adik-adik.